Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mencari akar khusus dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kenapa Ibu bahas di sini? Karena untuk melengkapkan kuadrat sempurna memang harus secara detail. Dan cara ini memang lumayan agak analisis daripada cara memfaktorkan. Kalau memfaktorkan itu caranya lebih praktis. Nah, di sini kalian harus sabar ya untuk menyimak cara melengkapkan kuadrat sempurna ini. Butuh kesabaran penuh. Ayo kita langsung bahas nomor 1. 3A kuadrat dikurang 13A kurang 10 sama dengan 0. Nah, kuncinya untuk melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien dari A kuadrat harus 1. Supaya 1 berarti ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 3. Nah, sekarang kita bagi 3A kuadrat dibagi dengan 3 itu menjadi 1A kuadrat atau A kuadrat saja. Kemudian negatif 13A dibagi dengan 3 itu menjadi negatif 13 per 3A. Kemudian negatif 10 dibagi 3 itu menjadi negatif 10 per 3. 0 dibagi 3 yaitu sama dengan 0. Nah, sekarang sudah 1A kuadrat. Untuk menjadikan kuadrat sempurna berarti konstantanya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti menjadi A kuadrat dikurang 13 per 3A sama dengan 0. Kalau negatif 10 per 3 dipindah ke kanan menjadi positif, berarti ditambah 10 per 3. Kemudian baru kita selesaikan menjadi kuadrat sempurna. Untuk menjadikan kuadrat sempurna, kuncinya di koefisien A. Ya. Kalau misalkan soalnya pakai variabel X berarti kuncinya di koefisien X. Nah, kita bagi 2 koefisien dari A ini. Min 13 per 3 dibagi 2 berapa? Min 13 per 6. Berarti ini kita jadikan A dikurang 13 per 6 dikuadratkan. Sama dengan, nah yang di sebelah kanan ini kan 10 per 3 nih. Nah, kita tambah dengan kuadrat dari 13 per 6. Jadi setelah kita bagi 2, kemudian yang sebelah kanannya kita jumlah dengan kuadrat 13 per 6. Itu sampai di sini. Oke, harus sabar ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini menjadi A dikurang 13 per 6 dikuadratkan. Kemudian ini 10 per 3 ditambah 13 dikuadratkan itu 169. 6 dikuadratkan yaitu 36. Nah, ini penjumlahan pecahan berarti sama-sama di sini 36. 36 dibagi 3 itu 12. 12 kali 10 120. Kemudian ditambah di sini 36, di sini 169. Jumlahnya berapa? 289 per 36. Nah, itu kuadratnya. Kalau misalkan A kurang 13 per 6 saja, kuadratnya hilang, berarti sebelah kanannya kita akarkan. Akar dari 289 per 36. Nah, jadi pembilang diakarkan, penyebut juga diakarkan. Nah, akar dari 289 per 36 itu ada 2 akarnya, positif dan negatif. Yaitu akar 289 17
dan akar 36 adalah 6. Apa sih Bu arti positif dan negatif? Artinya akar dari suatu bilangan itu bisa dia positif, bisa dia negatif. Contohnya akar 36. Akar 36 itu bisa saja positif 6 karena positif 6 dikuadratkan 36. Bisa juga negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan juga 36. Nah, gitu contohnya ya, Nak. Nah, sekarang kita selesaikan. Untuk akar pertama ya dikurang 13/6. Nah, yang kita ambil positifnya dulu. Berarti 17/6. Nah, berarti ini bisa kita selesaikan. A pertama 17/6. Nah, dipindah 13/6 dipindah ke kanan menjadi positif. Nah, berarti ini 17 tambah 13 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu akar pertama. Bu, boleh nggak saya nulisnya akar kedua di sini? Ya, boleh-boleh saja. Karena kan perkalian itu kan komutatif ya. Sekarang akar kedua berarti di sininya menjadi 2 ya. A2 dikurang 13/6 sama dengan yang kita ambil adalah negatifnya. Berarti di sini negatif 17/6. Kemudian kita selesaikan A2 sama dengan negatif 17/6. Negatif 13/6 nya kita pindah ke kanan menjadi positif. Berarti positif 13/6. Nah, negatif 17 ditambah 13 itu berapa? Negatif 4/6. Berarti A2 nya adalah negatif 2/3. Jadi akar-akarnya itu 5 dan min 2/3. Nah, memang lumayan cukup panjang di sini, tapi ilmunya kalian dapat. Cara pemfaktoran lebih pendek ya silakan, yang mana saja. Yang penting jawabannya sama. Oke, anak-anak, kita lanjut soal yang kedua. 8m kuadrat tambah 15mn dikurang 2n kuadrat sama dengan 0. Nah, ini variabelnya ada 2, yaitu m dan n. Nah, caranya juga sama. Jadi kalian tidak usah khawatir. Coba kita bahas. Kuncinya tadi kita jadikan variabel dari m kuadratnya menjadi 1. Berarti kita bagi semua suku dengan 8. Ya. Yang kita selesaikan 8m kuadrat dibagi 8 adalah m kuadrat. 15mn dibagi dengan 8 menjadi 15/8mn. Negatif 2 dibagi dengan 8 menjadi negatif 1/4 n kuadrat sama dengan 0 dibagi dengan 8 itu 0. Oke, lanjut. Sekarang kuncinya yang ujung yang min 1/4 n kuadrat kita pindah ke kanan. Nah, m kuadrat ditambah 15/8 mn sama dengan 0 ditambah 1/4 n kuadrat. Itu. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini buka kurung di sini m ditambah. Nah, yang tengah kita bagi dengan 2. 15/8 bagi 2 15/16. Nah, di sini pakai n. Nah, tutup kurung, di sini kuadrat. Ini sama dengan nah, yang di sebelah kanannya kita jumlahkan dengan kuadrat dari 15/16 n. Ya, jadi di sini kita selesaikan ini 1/4 n kuadrat ditambah 15/16 n kuadrat. Ya, kita lanjutkan. Sabar ya anak-anak.
Sini M ditambah 15 per 16N tetap dalam kurung ya. Kemudian ini menjadi 1/4 N kuadrat ditambah 15N dikuadratkan itu 225N kuadrat, 16 dikuadratkan itu 256. Nah, Bu, posisi N di mana sih sebenarnya? Posisi N itu berada sebagai pembilang ya. Boleh kita tulisnya di tengah. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini menjadi sama-sama 256. Kemudian 256 dibagi dengan 4, 64. Berarti di sini 64 N kuadrat. Kemudian di sini juga 256 dibagi dengan 256 adalah 1 kali 225 N kuadrat adalah 225 N kuadrat. Nah, ini jadi berapa? Ini menjadi 289 N kuadrat per 256. Nah, sekarang kuadratnya kita hilangkan, berarti ini menjadi M ditambah 15 per 16 N, masih dalam kurung ya. Kalau sebelah kiri kita akarkan, ini menjadi hilang kuadratnya, maka sebelah kanan juga kita akarkan. 289 per 256 N kuadrat di bawah tanda akar. Nah, sekarang kita akarkan. Tetap di sini positif dan negatif ya, Nak. Akar 289 itu 17. Akar dari N kuadrat adalah N. Akar 256 adalah 16. Nah, sekarang kita cari akar-akarnya. Di sini boleh akar pertama ditambah 15 per 16N sama dengan, nah yang kita ambil positifnya dulu, positif 17 per 16N. Berarti 17 per 16N. Kita selesaikan, M1 sama dengan 17 per 16N. Ini kita pindah ke kanan, 15 per 16N kita pindah ke kanan menjadi negatif 15 per 16N. Nah, sekarang kita kurangkan. 17 dikurang 15 itu 2. Berarti di sini 2 per 16 N. Jadi N-nya mengikuti. Kemudian atau, nah ini lambang atau ya anak-anak dalam matematika. Nah, akar kedua kita tulis M2 ditambah 15 per 16 N sama dengan, nah kali ini yang kita ambil adalah negatifnya. Berarti negatif 17 per 16 N. Kemudian kita selesaikan, M2 sama dengan negatif 17 per 16 N. Dan 15 per 16 N kita pindah ke samping kanan menjadi negatif 15 per 16 N. Sekarang kita selesaikan, M2 negatif 17 dikurang 15 menjadi negatif 32 per 16 N. Ini menjadi berapa? Negatif 2N. Jadi akar-akarnya kita singkat saja adalah 2 per 16. Nah, ini 2 per 16 boleh menjadi 1/8N ya. Berarti di sini 1/8N dengan negatif 2N. Seperti itu. Memang cukup panjang ya, tapi begitulah cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi step by step biar kalian lebih mengerti. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.